Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Maulana dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 1 dari kelas B, untuk mengikuti ujian lisan kitab kuning. Baik, saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa tazibu az-zakatu fil ibli wal baqari wal ghanami wat tamari waz zabibi waz zuru'i al muqtatati halatal ikhtiyari wal dhahabi wal fiddati wal ma'dani warrikazi minhuma amwalit tijarati wal fitrati wa awwalu nisabil ibili khamsun wa minal baqari thalathuna wa minal ghanami arba'una fala zakata qabla dhalika wala budda minal hauli ba'da dhalika wala budda minas saumi fi kalamin mubahin wa alla takuna milatan fatajibu fi kulli khamsin minal amwali syatun jad'un do'nin aw thaniyu ma'zin wa fi kulli thalathina minal baqari tabi'un thumma in zadat masiyatuhu ala dhalika fa fi dhalika zaidi wa tazibu alaihi ay yata'allama ma aujabahu Allahu ta'ala alaihi fiha wa amma at-tamaru waz zabibu warruzu'u fa awwalu nisabiha khamsatu awsukin wa huwa salasumi'atin sa'in bisa'ihi alaihi salatu wassalamu wa yudammu ruzu'ul ami ba'duhu ila ba'din wala yakmulu jinsun bijinsin wa tazibu az-zakatu bibuduwis solati wastidadi al-hubbi wa yajibu fiha al-ushru in lam tusqa bimu'natin wa nisfuhu in suyat biha wa ma zada ala nisabi biha zada ala nisabi ukhrija bikistihi wala zakata fima dunan nisabi illa ayyatatawwa'a wa amma adh-dhahabu fanisabuhu isruna mithqalan wal fiddatu mi'ata dirhamin wa tajibu fihima rubu'ul usuri wa ma zada fabihisabihi wala budda fihima minal hauli illa ma hasala mim ma'danin aw rikazin fayukhrijuha halan wa fir rikazi al-khumusu wa amma zakatut tijarati fanisabuha nisabu masturiyat bihi minan naqdaini wala yu'tabaru illa
akhiral hauli wa yajibu fiha rubu'u usuril qimati wa malul khalitaini awil khulatai kama lil munfaridi fin nisabi wal mukhraji idza kamulat syurutu al khultati. Waz zakatul fitri tajibu bi ikhraji juz'in min ramadana wa juz'in min syawwalin ala kulli muslimin alaihi wa ala man alaihi nafaqatuhum idza kanu muslimina ala kulli wahidin sa'un min ghalibin kutil baladi idza fadulat an dinihi wa kiswatihi wa maskanihi wa kuti man alaihi nafaqatuhum yaumal idi wa lailatihi wa tajibu an niyati fi jami'i anwa'iz zakati ba'da al-ifrazi wa tajibu sarfuha ila man wujida minal fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabili wala yajuzu wala yujzi'u sarfuha li ghairihum. Artinya makna dari yang tadi tentang mengenai harta yang wajib dizakati itu, harta yang wajib dikeluarkan zakat ialah yaitu unta, kambing, kurma, anggur, tanaman makanan pokok yang dapat memberi kekuatan pada saat ikhtiar, bukan saat terpaksa, dan emas dan perak dan barang tambang dari emas. Kemudian juga dari simpanan purbakala dari emas 1 perak atau perak, dan harta dagangan dan zakat fitrah. Lalu nisab unta 5 ekor, sapi itu 30 ekor, kambing 40 ekor. Jika belum mencapai 1 nisab, maka belum ada zakatnya dan harus mencapai 1 tahun. Harus mencapai makan sendiri di pengembalaan yang diperbolehkan, bukan binatang yang dipekerjakan. Tiap 5 ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing. Setiap 40 ekor kambing, zakatnya 1 ekor kambing. Umur yang 1 tahun dari kambing kibas atau 2 tahun dari kambing kacang. Dan tiap 30 ekor sapi, zakatnya 1 ekor anak sapi jantan berumur 1 tahun. Dan apabila ternak-ternak itu lebih dari jumlah itu, maka kelebihan yang sudah mencapai 1 nisab wajib dizakati. Jika belum, maka tidak wajib. Dan bagi setiap orang wajib mengetahui hal-hal yang diwajibkan Allah dalam urusan zakat. Bila seseorang yang sudah saatnya berzakat. Dan adapun nisab kurma, anggur dan tanaman makanan pokok adalah 5 wasak. 1 wasak 60 sak, 1 sak sama dengan 3,5 liter, yaitu 3000 sak dengan ukuran sak milik Rasulullah SAW. Dan hasil tanaman 1 tahun
harus dikumpulkan menjadi satu. 3 kali panen dalam 1 tahun. Tiap kali panen belum sampai 1 nisab, tapi jika dikumpulkan sudah mencapai, itu berarti wajib dizakati. Semua jenis tidak bisa untuk menyempurnakan jenis yang lain yang tak sama. Tanaman padi ataupun jagung mulai wajib dizakati jika sudah tampak membaik dan biji sudah keras. Sedangkan zakat tanaman adalah 1/10 bila tanaman itu disiram dengan tanpa biaya. Dan bila disiram dengan biaya, maka zakatnya separuh dari 1/10, yakni 1/20. Bila lebih dari nisab, maka harus dikeluarkan zakat menurut kelebihan itu pada yang belum mencapai 1 nisab. Tidak ada zakat kecuali ingin bersedekah. Lalu untuk dari nisab emas yaitu 20 miksal, 7,50 gram. Zakatnya 1/10 menjadi setengah miskol. Nisab perak 200 dirham, yaitu 600 gram. Zakatnya juga seperti emas terhadap yang lebih dari nisab. Zakatnya menurut perhitungan emas dan perak harus mencapai haul, dalam artian setahun, kecuali yang didapat dari pertambangan atau peninggalan purbakala. Kalau itu zakatnya wajib dikeluarkan seketika, sedangkan zakatnya yaitu 1/5. Dan nisab harta dagangan menurut mata uang yang dipakai untuk membeli harta itu dengan mata uang emas atau perak. Nisabnya menurut ukuran nisab emas atau perak, artinya nilai uang. Zakatnya separuh dari 1/10. Dan harta yang dicampur milik 2 orang atau lebih, seperti harta milik seorang dalam ukuran nisab dan banyaknya yang dikeluarkan, tapi bila memenuhi syarat khilafah atau khiltah, dalam artian mencampur. Dan kemudian zakat fitrah wajib atas orang Islam yang menjumpai sebagian dari bulan Ramadan dan sebagian dari bulan Syawal. Wajib atas diri sendiri dan orang-orang yang menjadi kewajibannya memberi nafkah bila orang muslim. Adapun zakat fitrah yaitu setiap orang 1 sak, dalam artian 3,5 liter dari makanan pokok yang berlaku di daerah itu. Jika sudah lebih untuk membayar hutang, membeli pakaian dan tempat tinggal, serta lebih dari menafkahi orang yang menjadi kewajibannya pada hari raya dan malam harinya. Segala macam zakat wajib diniati. Zakat itu wajib diberikan kepada orang yang ada tepat pada yang diberikan kepada yang menerima zakat. Yang pertama itu orang-orang fakir, dan yang kedua orang-orang miskin, yang ketiga pengurus-pengurus zakat, dan yang keempat orang-orang yang dibujuk harinya karena baru masuk Islam, dalam artian karena baru masuk Islam. Dan yang kelima itu untuk memerdekakan budak, dan yang keenam untuk para pemilik hutang, dan yang ketujuh untuk jalan Allah, dalam artian yang perjuangan agama, dan yang terakhir yang kedelapan untuk anak jalan, untuk musafir. Zakat tidak boleh diberikan kepada selain orang-orang tersebut. Dan untuk yang kedua yaitu
Faslun minal wajibati al-qalbiyati al-imanu billahi wa bima jaa anillahi wal imanu birrasulillahi wa bima jaa an rasulillahi wat tasdiqu wal yakinu wal ikhlasu wa huwa al amalu Allahi wahdahu wan nadamu ala al maasi wat tawakkulu ala Allahi wal muraqabatu Allahi war ridha anillahi wa husnul dzani billahi wa bi khalqillahi wa ta'dimi sya'airillahi wa syukru ala ni'amillahi wa sabru ala ada'i ma aujaballahu was-sabru amma harramallahu ta'ala wa ala mabtalaka Allahu bihi wathiqatu birrizqi wattihamu an-nafsi wa adamur ridha anha wa bu'du syaitani wa bu'du ad-dunya wa bu'du ahlil ma'asi wa mahabbatullahi wa mahabbatu kalamihi wa rusulihi wa sahabati wal ali wal ansari was salihina. Wa qala sayyiduna Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fi kitabihi an-nasaihi ad-diniyati ma ma'nahu wa hadhihi awsafun yajibu ay yatahalla biha wa yattasifa biha kullu mu'minin wa hiya qawluhu qabla hadha biqalilin ayyakuna khasi'an mutawadi'an khaifan wajilan musfiqan min khasyatillahi ta'ala zahidan fid dunya qani'an bil yasiri minha munfiqan lil fadili an hajatihi mimma fi yadihi nasihan li'ibadillahi ta'ala musfiqan alaihim rahiman bihim amiran bil ma'rufi nahiyan 'anil munkari musari'an fil khairati mulajiman lil ibadati dallan 'alal khairi da'iyan ilal huda dha simtin wa tawaddu wa ta'uddatin wa waqarin wa sakinatin husnal akhlaqi wasi'a sadri layyinal janibi makhfuda al janahi lil mu'minina la mutakabbiran wala mutajabbiran wala tami'an fin nasi wala harisan 'ala dunya wala mu'athiran laha 'alal akhirati wala jami'an lil mali wala mani'an lahu an haqqihi wala faddan wala jafian wala ghalidan wala mumariyan wala mujadilan wala mukhasiman wala qasiyan wala sayyi'al akhlaqi wala dayyiqas sadri wala mudanihan wala mukhadi'an wala ghasyan wala muqaddiman lil aghniyai 'alal fuqara'i wala mutaraddidan 'ala salatini wala saqitan 'alal inkari 'alaihim ma'al qudrati wala muhibban lil jahi wal mali wal wilayati
bal yakunu laha karihan wala yulabisuha illa min hajatin au daruratin, intaha kalamuhu radhiyallahu anhu. Dan artinya di antara perkara wajib yang berhubungan dengan hati ialah beriman kepada Allah, iman kepada apa yang dibawa Nabi, iman kepada utusan Allah, dan iman kepada apa yang dibawa Nabi Muhammad. Wajib atau membenarkan dan harus yakin akan kebenaran Islam. Kemudian dari selanjutnya wajib ikhlas itu yaitu beramal hanya karena Allah semata, wajib menyesali perbuatan-perbuatan maksiat, wajib pasrah kepada Allah, wajib selalu ingat dan sadar bahwa dia selalu diawasi Allah, wajib ridho kepada Allah, wajib berpihak sangka terhadap Allah dan makhluknya, wajib menghormati tanda-tanda agama Allah, wajib bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, wajib bersabar dalam menjalankan apa yang diwajibkan Allah, wajib bersabar meninggalkan apa yang diharamkan Allah, wajib bersabar menerima apa yang diujikan Allah, wajib percaya penuh tentang rezeki dari Allah, harus menaruh curiga terhadap ajakan nafsu dan meniadakan ridho dari nafsu, benci pada setan, dan benci harta dunia dan benci ahli durhaka. Kemudian dan cinta kepada Allah, firman, Rasul, sahabat dan keluarga Nabi, juga cinta kepada sahabat Ansor dan kepada orang-orang baik. Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata dalam kitabnya Nasaihul Ibadi, Nasaihud Diniyah, yang artinya sifat-sifat inilah yang harus disandang dan harus dimiliki sebagai watak oleh setiap orang mukmin. Sebelum kata-kata di atas, beliau berkata, setiap orang mukmin hendaknya khusyuk, merendahkan diri, takut siksa Allah, takut hal-hal yang membinasakan, berbelas kasih karena takut kepada Allah, hendaknya zuhud urusan dunia, menerima pemberian sedikit dari dunia, mau menyumbangkan harta yang lebih dari hajatnya, dan hendaknya mau menasehati sesama hamba Allah Ta'ala, hendaknya menaruh iba kepada sesama dan kasihan kepada mereka, harus menyuruh kepada yang baik, melarang yang buruk, bersemangat melakukan kebaikan-kebaikan, selalu beristiqomah dalam menjalankan ibadah, menunjukkan kepada orang lain ke jalan yang baik, mengajak sesama menuju hidayah, mempunyai sifat pendiam, lunak, merendahkan diri dan khusyuk, dan bersikap tenang, baik budi, lapang dada, lunak hati, dan bersikap mengalah kepada orang-orang mukmin. Sikap mengalah kepada orang-orang mukmin dan tak sombong, tidak berbuat sewenang-wenang dan tidak rakus dan tidak suka akan dunia, tidak mengalahkan akhirat atas dunianya, dalam artian tidak memilih dunia mengalahkan akhiratnya, dan tidak menumpuk-numpuk harta dan tidak mencegah hak hartanya dalam artian zakat dan lain-lain, dan tidak keras kepala, tidak memutus sanak famili, sanak keluarga, dan bukan orang yang kasar, dan bukan orang yang memperolok-olok orang lain.
bukan orang yang membantah kebenaran, bukan orang yang bermusuhan, bukan orang yang lemah, yang keras hati, bukan orang yang buruk akhlak, bukan orang yang sempit dada, bukan orang yang menutup kebenaran, bukan orang yang menipu, dan bukan orang yang membohongi diri sendiri, dan bukan orang yang mendahulukan orang kaya yang mengalahkan orang miskin, dan bukan orang yang datang pergi kepada para pejabat pemerintah, dan bukan orang yang diam ingkar dari mereka padahal dia mampu, dan bukan orang yang suka terhadap harta, pangkat, dan kedudukan, melainkan benci terhadap kedudukan dan tidak boleh meraih kedudukan kecuali sekedar kebutuhan syara atau karena terpaksa. Demikian kata-kata Imam Abdullah Alawi. Cukup itu dari ujian lisan Fahmi Maulana. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.